Minasan konnichiwa, ketemu lagi di penjelasan tata bahasa atau penjelasan Shoki Bumpo 1, masih di pelajaran 4 nih. Kalau tadi sebelumnya kita sudah mempelajari dan mendengarkan penjelasan dari saya mengenai verba atau kata kerja gerak alih yang ikimas, kimas, kaerimas. Nah, sekarang di bagian kedua ini kita masih mempelajari kata kerja, tapi kata kerja sekarang balik lagi ke yang aktivitas. Kalau kata kerja aktivitas kan sebetulnya sudah kita pelajari di minggu lalu ya, tapi cuma berapa? Kalau nggak salah baru 5 aktivitas atau 6 aktivitas gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini akan lebih banyak lagi kata kerja aktivitasnya, makin banyak hafalan, tapi lebih menyenangkan. Jadi karena kalian sekarang sudah bisa mengemukakan aktivitas-aktivitas apa aja sih dengan menggunakan kata kerja yang kalian pelajari di pertemuan sekarang ini. Nah, terus sekarang juga ada penambahan objek nih buat kata kerja. Udah pada tahu kan ya objek itu apa? Kayaknya dari SD, SMP, SMA bahasa Indonesia udah udah hafal banget mengenai apa itu objek, subjek, predikat. Jadi sekarang di pelajaran 4 ini kita akan menambahkan objek untuk kata kerjanya. Jadi kalau kemarin kata kerja aktivitasnya cuma misalnya saya bangun pada jam 8. Hachiji ni okimasu. Kan itu belum ada objeknya ya, jadi baru keterangan waktu sama kata kerja aktivitas doang. Nah sekarang di pertemuan 4 atau pelajaran 4 bagian 2 ini kita menambahkan objek untuk kata kerja. Seperti apa? Nanti kita lihat materi ini. Hai, oke. Udah kelihatan? Oke, nah ini jadi sekarang pola kalimatnya adalah kita menambahkan objek untuk kata kerja aktivitas. Nah kalau kata kerja pasti harus ada orang yang melakukan dong ya. Orang yang melakukannya siapa? Ya tentu saja subjek. Jadi polanya seperti ini. Orang atau subjek wa, objek u, kata kerja mas. Seperti biasa ya, kalau kata kerja pasti yang ini. Nah, ini ada partikel baru. Halo, kita ketemu dengan partikel baru yaitu partikel o. Ini sebetulnya huruf wo, tapi kalau dia menjadi partikel ingat-ingat dia dibacanya o. Tapi berarti bukan pakai o hiragana ya, pakai wo yang ini. Nah, partikel wo ini selalu digunakan untuk menyertai atau untuk menunjukkan objek dari kata kerja aktivitas atau objek dari aktivitas yang kita lakukan. Oke, sekarang ya kita lihat dulu contoh kalimatnya. Nah, kalau kalian ini si Otokonoko ini, si anak laki-laki ini lagi ngapain sih? Minum boba ya. Hai, minum boba. Minum adalah kata kerja aktivitasnya, boba drinknya itu adalah objeknya. Maka kalimatnya seperti apa? Kita lihat. Hai, di sini ada kalimat Ryota-san wa mirukuti yo nomimasu. Nah, jadi untuk kalimat positifnya, kalimatnya jadi seperti ini ya. Ryota-san wa mirukuti yo nomimasu. Nomimasu artinya adalah minum. Yang diminumnya apa? Yang diminumnya adalah milk tea. Yang minumnya siapa? Ryota-san. Maka pola kalimatnya menjadi seperti ini. Ryota-san minum milk tea. Seperti biasa kata kerja pasti ada di belakang. Oke, nah jadi jangan lupakan penggunaan partikel wo. Oke, ini kalau untuk bentuk positif ya. Untuk bentuk positif dari nomimas. Kalau bentuk negatifnya gimana? Ya udah kalian tinggal ganti aja pakai nomimase. Ya masih ingat ya pelajaran minggu lalu yang bentuk lampau dan bentuk tidak lampau, lalu bentuk positif lampau, negatif lampau, positif tidak lampau dan negatif tidak lampau. Nah, itu silahkan kalian kalau ada yang lupa silahkan bisa pelajari kembali pelajarannya sebelumnya. Hai, seperti itu ya untuk penggunaan objek dari kata kerja atau objek dari aktivitas. Berikutnya, kalau mau nanyain seseorang atau lawan bicara orang lain atau lawan bicara melakukan aktivitas apa? Oke, misalnya nih di sini ya, kan ini kata kerjanya masih pakai nomimas nih ceritanya. Kalau kita mau nanya, si Ryota minum apa? Atau Ryota-san minum apa? Maka pertanyaannya menjadi, Ryota-san wa nani o nomimasu ka? Ryota-san minum apa? Nah, jadi apanya itu pakai kata tanya nani dan jangan lupa pakai partikel. Jawabannya ya sesuai dengan kondisi ya. Kalau di sini minum milk tea boba, jadi miruku tea o nomimasu. Hai, ya ini untuk pola kalimat kata kerja aktivitas yang menambahkan objek. Oke, kata kerja itu ada apa aja? Kata kerja sekarang nambah ya.
di pelajaran 4 ini ada nambah beberapa lumayan banyak. Nah, silakan kalian update dan cek sendiri di kosakata baru yang ada di buku paket kalian. Jadi sebisa mungkin ingat sebelum masuk ke pelajaran atau materi, dibaca-baca dulu kosakata barunya biar tahu, wah ada kata kerja yang baru nih di pelajaran 4 ini. Oke, bagaimana penjelasan untuk objek dari kata kerja kali ini? Apakah sudah cukup bisa dipahami? Oke, sambil memahami dan sambil mencerna, yuk kita lihat dulu gambar yang ada di layar ini. Silahkan sambil lihat gambar sambil kalian tulis ya, atau kalian ucapkan juga ini kira-kira kalau dirangkai kalimat jadi apa ya. Gambar yang pertama ini kira-kira ngapain, terus yang ini juga ngapain, dan yang ini ngapain ya. Subjeknya boleh ya, terserah mau pakai subjek atau nggak pakai subjek juga nggak apa-apa, mau langsung objek dan kata kerjanya juga. Baik, oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, kalau tadi kita cuma jelasin si subjek melakukan apa sih, terus kita sebutkan objeknya juga. Nah, sekarang kalau misalnya kita melakukan sesuatu, melakukan aktivitas beserta objeknya, tapi bersama dengan orang lain, ya, atau bersama dengan boleh teman, keluarga, pacar, atau siapapun itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan suatu aktivitas bersama orang lain, oke, kalau melakukan aktivitas bersama orang lain, maka pakai partikel to. Ingat nggak tadi di pembahasan yang masih pelajaran 4 tapi yang sebelumnya tadi yang pergi datang pulang bersama dengan atau dengan siapa. Nah, ini juga sama konsepnya seperti itu, cuman belakangnya kita pakai kata kerja aktivitas yang ditambahkan objek. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan orang lain, pakailah partikel to dan si orang lainnya itu kita sebutin duluan. Contohnya nih, ceritanya subjeknya dari Ryota-san. Ryota-san ternyata sudah punya kanojo. Kanojo itu pacar. Kanojo itu pacar perempuan. Ingat-ingat ya, buat kalian perempuan dan laki-laki jangan sampai tertukar. Ya, kecuali kalau pacarnya emang laki-laki sama laki-laki atau perempuan ya. Kalau kanojo itu pacar perempuan, kalau pacar laki-laki itu adalah kareshi. Kalau di sini karena Ryota-san itu straight dan masih suka perempuan, jadi pacarnya itu ya perempuan, jadi pakainya kanojo. Maka kalimatnya menjadi Ryota-san wa kanojo to. Hai, Ryota-san ngapain nih bersama dengan pacarnya? Hai, pergi ke sinema atau pergi menonton film. Kalau menonton film berarti eiga o mimas. Jadi Ryota-san wa pergi menonton film dengan pacarnya. Kanojo to eiga o mimas. Hai, oke. Ini untuk menjelaskan melakukan satu aktivitas dengan siapa. Kemudian, kalau mau tanya, misalnya kita kepo nih ya, kita ngecek Ryota-san, tapi si Ryota kayaknya kemarin nonton sama siapa ya? Nah, kita bisa pakai kata tanya dare. Nah, dare itu artinya siapa ya? Ingat-ingat, itu udah muncul di pelajaran berikutnya. Kalau mau menanyakan pergi, melakukan sesuatu dengan siapa, maka kata tanyanya menjadi dare to. Nah, contohnya di sini kan nonton film. Jadi, dare to eiga o mimasu ka? Nonton film dengan siapa? Maka jawabannya adalah kanojo to eiga o mimasu. Menonton film dengan pacarnya. Hai, oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita jomblo, kamu jomblo, kalian jomblo, kalau misalnya melakukan sesuatu sendirian aja, nggak sama siapa-siapa, berarti pakainya gimana? Pakainya adalah hitoride, sama kayak tadi di materi sebelumnya ya, yang pergi sendirian. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya melakukan sesuatu sendirian, ini berarti pakainya hitoride. Jadi kalau misalnya nonton film sendirian, selesai, nggak apa-apa sih. Jadi hitoride eiga o mimasu. Itu kalau untuk pergi sendirian. Hai, oke. Penjelasan saya gimana? Sudah bisa dicerna, sudah cukup mudah dipahami. Sekarang lanjut ke latihan. Silahkan kalian berlatih dulu. Nah, ini ceritanya. Subjeknya boleh sih, terserah lah kalian mau kasih nama siapa aja. Ini dia ngapain dan apakah dia bersama orang lain. Hai, oke. Nah, untuk karena ini kita pakai partikel to ya, walaupun dia sendirian nih, kalian bisa ngarang aja, berimajinasi aja. Ceritanya dia ngapain dan sama siapa, bebas. Ini juga silakan aktivitasnya apa dan subjeknya siapa, dengan siapanya boleh terserah. Dan terakhir ini juga, mana enggak sih video saya? Coba saya geser dulu, geser sini. Hai, oke. Nah kalau ini dia ngapain dan bersama dengan siapa, bebas. Hai, oke. Silakan berlatih ya. Akan lebih baik jika berlatihnya menggunakan, maksudnya kalian monolog gitu, tanya jawab sendiri, nanya kalian, nanya
kalian yang jauh sedikit gitu ya. Hai, silahkan bisa diresapi dulu gambar. Oke, berikutnya lanjut ya. Lanjut. Hai, oke kita lanjut. Tadi udah menjelaskan atau menerima penjelasan tentang objek dalam kata kerja. Terus tadi bisa nambahin nambahin teman atau orang yang melakukan sesuatu bersama dengan kita. Dan sekarang adalah tempat terjadinya aktivitas. Tempat terjadinya aktivitas. Oke, nah untuk menunjukkan tempat terjadinya kita melakukan suatu aktivitas ditandai dengan partikel D. Oke, partikel D di sini artinya adalah di. Nah, pertemuan kemarin kalau nggak salah atau pertemuan minggu yang lalu, kita udah mau pelajari juga ya partikel ni. Kan artinya sama di juga. Hah, apa bedanya partikel ni dengan D? Nah, sebelumnya saya mau jelasin nih. Kalau partikel ni yang sebelumnya kalian pakai kan buat menyatakan keberadaan tempat. Nah, kalau partikel D ini buat menyatakan tempat terjadinya aktivitas. Jadi beda ya. Kalau keberadaan kan stay still gitu. Cuma buat tunjukin oh di sini ada ini. Nah, kalau untuk keberadaan harus pakai partikel ni. Kalau buat tunjukin kalian melakukan sesuatu itu di suatu tempat di mana ada aktivitas di suatu tempat tersebut, maka harus pakai partikel D. Jadi jangan sampai tertukar ya antara penggunaan partikel ni dan partikel D. Partikel D kan juga di video yang sebelumnya tadi kan buat nunjukin alat transportasi juga ya, tapi itu kalau belakangnya ikimas kayak rimas. Kalau belakangnya kata kerja aktivitas biasa, maka D ini menunjukkan tempat terjadinya aktivitas atau di dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lihat contohnya nih di gambar ini. Ada dua pria muda yang sedang makan siang bersama. Makan siangnya di mana ya? Hai, oke, ceritanya di sini makan siangnya adalah di shokudo. Shokudo ini artinya adalah kantin. Ya, jadi kalimatnya Yuta-san wa shokudo de hiru gohan o tabemasu. Ya, jadi mereka lagi makan siang. Makan siang itu adalah hiru gohan, makan kan tabemasu. Jadi makan siang di mana? Shokudo de, di shokudo. Jadi Yuta-san makan siang di shokudo. Ingat-ingat bahwa keterangan tempat itu pasti selalu disebutin sebelum aktivitasnya. Oke, keterangan tempat selalu disebutin sebelum aktivitas. Nah, kemudian kalau misalnya mau nanyain Yuta-san makan siang di mana, maka kita bisa pakai kata tanya doko de, di mana. Kalimat tanyanya menjadi Yuta-san wa doko de hiru gohan o tabemasu ka? Yuta-san makan siang di mana? Doko de. Jangan lupa ya pakai partikel D-nya. Dan silakan jawab sesuai kondisi. Oh, di sini tadi shokudo de tabemasu. Makan di kantin. Oke, sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Sudah tahu ya sekarang perbedaan partikel D dan partikel D? Oke, jika sudah cukup jelas, lanjut ke latihan. Hai, nah ini ada aktivitas apa? Silakan kalian rangkai sendiri kalimatnya, melakukan aktivitas yang ada di gambar, di mana? Oke, berikutnya ini ngapain? Ini gambar apa kira-kira? Silakan juga merangkai kalimat sendiri, pakai keterangan tempat, dan ini juga terserah kalian, merangkai sendiri menggunakan keterangan tempat. Hai, oke. Sampai di sini, apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, sekian dulu nih untuk materi kata kerja plus objek. Tapi, jangan khawatir nggak ya? Sebenarnya masih ada sih materi pelajaran 4 setelah ini. Kita masuk ke materi yang lain setelah ini ya. Oke, silakan diresapi dulu, berlatih dulu membuat kalimat-kalimatnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Video berikutnya ini tentang apa? Yuk kita simak bersama ya.